Shalom saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Umat-Mu datang ke hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami siap memberikan hati kami, hidup kami, seluruh pujian penyembahan kami hanya yang terbaik, hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih
semakin dekat dan semakin mengasihi Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami yang pertama ini, yang siap berkati bersama-sama kita katakan. Masuk gerbang yang bersyukur.
jalani, apapun itu bentuknya, bahkan engkau nyaris tenggelam. Tapi seperti Petrus yang berseru, "Guru," Yesus tidak pernah terlambat mengulurkan tangannya untuk mengangkat Petrus keluar pada saat ia hampir tenggelam. Pagi hari ini, apapun situasi Bapak Ibu, pastikan kita melihat tangannya terulur untuk kita. Bapa Laut surga, terima kasih untuk pagi ini. Yang mau dengar firman-Mu berbicara bagi kami, supaya kami tahu bagaimana kami harus hidup sebagai milik kepunyaan Tuhan. Sehingga kami boleh melihat janji-janji-Mu tergenapi atas kehidupan kami, dan hidup kami menjadi kesaksian bagi banyak orang, untuk mereka boleh percaya, mengenal Engkau, dan memberikan hidup mereka kepadamu sebagaimana yang kami tetapkan atas kami, atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami merendahkan hati kami, pikiran kami, dan seluruh keberadaan hidup kami tundukkan kepada otoritas firman Allah yang hidup. Urapan-Mu ada di atas kami, yang berbicara maupun yang mendengarkan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib, sehingga Engkau menjadi nyata atas kami sekali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan, haleluya, shalom. Pagi yang luar biasa, amin. Saya percaya kita semua adalah anak-anak Tuhan yang diberkati. Terima kasih hambanya Pendeta Ketut yang sudah mengizinkan saya boleh melayani tempat ini bersama rekan hamba Tuhan Bapak Pendeta Rahman, bersama dengan seluruh pemimpin dan pengurus gereja di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Timotius Alexandra dan biasa dipanggil dengan Alex. Ada yang panggil Bapak, ada yang panggil Om, ya, tapi nggak ada yang panggil Tante. Ya, di gereja kadang lucu, ya. Kalau anaknya panggil saya Ko, mamanya panggil saya Om. Ya, tapi itu uniknya di dalam pelayanan, ya. Karena ada yang satu menaruh status saya itu sebagai kakak, ada yang satu menaruh saya sebagai pembimbing rohani, gitu ya. Mau dipanggil Bapak, ada yang panggil Bapak, tapi ada juga yang panggil Om, ya, itu juga sebutan. Itu adalah status untuk menunjukkan keberadaan saya sebagai seorang yang melayani di tempat. Saya dipercayakan Tuhan mengembalakan di GSCA Kemah Kasih, ya, Kemah Kasih Jalan Jaya 24 nomor 2. Di mana tuh? Hijeng. Ya, jadi tetanggaan kita, nggak jauh, ya. Dan rumah juga nggak jauh, ada di seberang, sama-sama Taman Palem juga. Ya, di Taman Palem, Blok CC 1 nomor 51, ya. Jadi kalau lagi mampir ke daerah seberang, ya, makan-makan ya boleh undang-undang saya juga. Ya, karena kadang-kadang teman pendeta suka kumpul terus telepon, ada di sini nih, gitu ya. Gitu, ya, boleh juga, ya. Karena dekat kan? Ya. Ya, saya sudah menikah dengan satu istri dengan 3 anak. Ya, anak pertama sedang
bekerja dan kuliah S2, lalu anak kedua dan ketiga sudah kuliah juga. Jadi ya sudah dewasa. Dan puji Tuhan saya pelayanan juga belum lama. Dari saya SMP belum lama ya. Saya masih murid sekolah SMP Strada. Tahu Strada? Iya. Ada alumninya di sini. Namanya. Berarti kita satu alumni ya. Jadi saya SMP Strada selesai tahun 81 ya. 84 ya, jadi itu sedikit dari saya. Oke, cukup ya perkenalannya supaya jangan terlalu bingung siapa nih yang bicara, yang mengajar gitu ya, menyampaikan firman Tuhan. Oke, mari kita belajar firman Tuhan hari ini, yaitu menjadi anak yang dikasihi Tuhan. Menjadi anak yang dikasihi Tuhan. Menjadi anak yang dikasihi. Kenapa kita berbicara tentang anak? Karena sekali lagi ini butuh peneguhan status atas setiap kita. Ya, karena kalau kita nggak punya status, maka kekristenan kita itu nanggung. Ya, kita menjadi anak-anak yang ambigu. Ya, jadi serba bingung dikarenakan nggak jelas status. Kalau saya bukan seorang pendeta, bukan seorang gembala sidang, ketika ada anak kaum muda saya panggil saya koko, lalu kemudian papa mamanya panggil saya om, kan bingung. Tetapi karena status saya jelas, saya gembala sidang, saya seorang pendeta, maka hubungannya saya tahu, saya nggak bingung. Nah, seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan ada dalam status kebingungan karena kita nggak betul-betul memiliki keyakinan bahwa kita ini adalah seorang anak Allah. Maka dalam perjalanan kehidupan di dunia ini, yang pastinya tetap akan ada masalah. Baik dia anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, menikah atau tidak menikah, tetap akan memiliki masalah. Dia sekolah atau tidak sekolah, dia kuliah atau tidak kuliah, dia bekerja atau tidak bekerja, punya masalah. Pendeta gembala sidang juga punya masalah. Jadi kalau kita datang ke pendeta, datang ke gembala sidang, cerita masalah kita, pendeta kita bilangnya gimana? Doa, sabar. Kenapa? Karena gembalanya juga punya masalah yang belum terselesaikan. Ya, tetapi saya mau memberikan kepada kita pada pagi hari ini bagaimana kita menjadi anak kesayangan Tuhan dengan meyakinkan kepada diri kita status keberadaan diri kita sebagai anak Allah. Ini penting sekali supaya waktu kita pulang dari tempat ini, kita pulang dengan begitu penuh sukacita karena status yang jelas dari diri kita. Karena seringkali di gereja status itu sudah berubah, hanya menjadi anggota jemaat, menjadi anggota gereja. Sehingga seringkali membuat kita hanya terjebak dengan status yang lahiriah. Salah nggak? Enggak.
Kita nggak bisa menghilangkan status kita sebagai anak papa mama kita, betul nggak? Kita nggak bisa menghilangkan status kita kalau pernah sekolah di SMP Strada, betul nggak? Nggak bisa. Tetapi Tuhan mau kita menyadari bahwa ada satu status yang penting yang harus kita miliki dan pertahankan dalam kehidupan kita di dunia ini. Sehingga dengan demikian ketika keadaan apapun kita alami, kita tetap bisa teguh berdiri, tetap bisa bersemangat, bisa tetap bersukacita, bisa tetap bergembira, karena kita tahu siapa kita. Amin. Siapa kita? Siapa saudara? Anak Allah. Siapa kita? Anak Allah. Yang jawab satu, yang lain masih mikir. Siapa saudara? Kita berdoa, Tuhan langsung mengajar kepada kita. Berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Statusnya sudah jelas diajarkan kepada kita, bahwa Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa. Masalahnya bukan di Allah. Tangan Allah tidak pernah kurang panjang untuk menolong. Kuasanya terlalu besar untuk sanggup mengatasi persoalan hidup kita. Masalahnya siapa dia dan siapa kita. Hubungan ini yang seringkali iblis masuk lalu menghancurkan apa yang Allah sudah kerjakan dalam Kristus Yesus. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Dia membawa hubungan yang dipulihkan setelah manusia terpisah dari Allah oleh karena dosa. Dan status manusia yang tadinya adalah orang yang terbuang, terusir dari Taman Eden, untuk kembali menjadi milik Allah. Dan statusnya dipulihkan menjadi anak Allah. Sebagai anak Allah, Allah mau kita ada di dalam keterhubungannya kembali dengan Allah Bapa. Maka Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui Aku. Maka kematiannya di atas kayu salib itu membawa pemulihan kembali hubungan status antara Bapa dengan anak. Persoalannya, seringkali keberadaan Bapa dalam kehidupan kita itu dirusak oleh keberadaan Bapa di dunia ini. Keberadaan Bapa yang tidak bertanggung jawab di dunia ini, yang memperlakukan kasar terhadap kehidupan kita, itu seringkali tercermin tanpa sadar dalam hubungan kita dengan Allah. Kita menganggap Allah tidak bertanggung jawab. Kita menganggap Allah adalah Allah yang pilih kasih, Allah yang begitu jahat, karena kita memiliki gambar Bapa kita yang tidak bertanggung jawab, kasar dan rusak. Atau kita punya gambaran Bapa yang terlalu ngomong kita, terlalu sayang kita, apa-apa nggak boleh, diproteksi sedemikian rupa, sehingga gambaran Bapa surgawi dari kehidupan kita juga gak nampak. Kita gak merasa aman, kita gak merasa secure, kita memberontak karena Bapa kita adalah Bapa yang gampang. Kita menjadi anak-anak yang tidak tangguh atas kehidupan ini. Oleh sebab itu, pagi hari ini Tuhan mau mengajar kita
kembalikan status kita sebagai anak Bapa surgawi. Amin. Amin. Lalu bukan sekedar menjadi anak Bapa, tetapi bagaimana kita menjadi anak kesayangannya. Dan kalau kita sudah mengalami pemulihan status sebagai anak Bapa, maka saya yakin dan percaya waktu kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita tahu kita ada di dalam penyertaan Bapa yang hebat, yang perkasa, yang kaya, yang kuat, yang bertanggung jawab. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes pasal yang pertama ayat 14. Firman Tuhan mengajar kita. Firman itu telah menjadi manusia. Ini bicara tentang Yesus. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi Yesus sendiri sudah diperlihatkan statusnya bahwa ia adalah anak Bapa di surga. Dan Bapa di surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Inilah status yang harus kita hidupi di dalam perjalanan iman kekristenan kita. Naikkan level kehidupan kerohanian kita. Tidak sekedar ber-KTP Kristen, tidak sekedar menjadi anggota gereja, tidak sekedar disebut orang Kristen, tetapi kita adalah anak Allah. Amin. Dan bukan hanya sekedar menjadi anak Allah, tetapi menjadi anak kesayangannya Allah. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Ini yang Tuhan cari. Anak-anak yang memberikan dirinya untuk memperoleh perkenanan Tuhan. Karena kalau itu ada dalam diri anak tersebut, maka saya yakin dan percaya ada banyak hal hebat yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Maka mereka akan muncul di atas rata-rata. Mereka akan membuat perbedaan demi perbedaan. Kalau kita membaca dalam Alkitab kita, begitu banyak kisah orang-orang hebat. Mereka muncul karena mereka memposisikan diri mereka sebagai orang pilihan Allah. Kita lihat Yusuf, kita lihat Daud, kita lihat Daniel, kita lihat Sadra, Mesa, Abednego. Mereka adalah orang-orang yang muncul untuk menjadi pilihan Allah dan memperoleh perkenanan Tuhan. Jangan jadi orang Kristen biasa. Jangan menjadi anak Allah yang biasa-biasa. Tetapi mari kita naikkan pada pagi hari ini satu level menjadi anak kesayangan Allah. Amin. Karena ada banyak hal hebat yang Tuhan mau percayakan kepada kita. Dan kalau anak-anak Tuhan memperoleh perkenanan Tuhan, saya yakin dan percaya keluargamu akan mengalami terobosan-terobosan yang dahsyat dalam semua aspek hidup. Gerejamu, pelayananmu, dan semua bidang yang kita kerjakan. Kita hanya butuh perkenanan Tuhan. Apakah mudah? Tidak. Saudara, ada harga yang harus kita bayar. Dan dikatakan di bagian firman Tuhan ini, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di sini kita melihat bagaimana Yesus menunjukkan hidupnya adalah hidup yang mendapatkan perkenanan, hidup di dalam
kasih karunia, hidup di dalam kebenaran. Teladan Yesus ini, status Yesus ini diberikan juga kepada kita, supaya kita bisa mengalami apa yang disebut dengan kasih karunia dan kebenarannya. Saudara naik 2 ayat dari ayat 14. Saudara menemukan sebuah pesan buat kita. Tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. yang kencang, supaya menjadi siapa mereka? Yaitu Mereka yang percaya dalam namanya. apakah saudara percaya kepada Yesus? Kalau saudara percaya Yesus, saudara anak Allah. Status ini penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita punya status ini, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak tergoyahkan. Karena kita sering lihat di YouTube, banyak orang pindah agama, pindah keyakinan. Saya nggak ngerti bagaimana mereka membaca Alkitab, mereka mempelajari Alkitab, dan nggak paham juga mereka ke gereja ngapain. Bahkan ada yang bilang dia itu pengkhotbah, dia itu sekolah Alkitab, dia itu aktif di gereja, aktif pelayanan. Saya nggak ngerti apa yang mereka pelajari. Tetapi ini fakta di dalam kehidupan kekristenan. Dan saya sangat berharap kita semua yang ada di tempat ini sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman Tuhan, bahwa status kita ketika kita menjadi percaya, kita adalah anak Allah. Amin. Ini status yang mahal. Mahal, saudara nggak bisa beli. Tidak karena prestasi saudara, bukan karena kehebatan saudara, bukan karena saudara anak orang kaya, bukan karena saudara berpendidikan tinggi, bukan karena saudara kuat, bukan karena saudara muda, bukan karena saudara ganteng, cantik. Nggak ada urusan dengan itu semua. Status saudara diberikan cuma-cuma oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Dan anugerah ini diberikan kepada saudara. Saudara tinggal menerima. Dan ketika saudara sudah menerima, Tuhan mau saudara menghidupi status saudara sebagai anak Allah. Itu yang Tuhan mau. Hidupi kehidupan kita sebagai anak Allah. Saudara akan dibuat kagum oleh Tuhan. Saudara akan semakin hari semakin mengagumi dan bersyukur betapa kita bangga menjadi anak Allah. Jadi ini penting untuk kita sadari bersama pagi hari ini. Karena sekali lagi ini terlalu sederhana. Firman Tuhan ini sederhana sekali. Saya percaya ada banyak kali Bapak Ibu Saudara sekalian, rata-rata semua sudah dibaptis. Berarti Bapak Ibu sudah mendengar tentang kebenaran. Tapi Tuhan mau kita menggarisbawahi pagi hari ini. Hidupi statusmu sebagai anak Allah. Lalu naikkan levelnya menjadi anak kesayangan. Sebagaimana Yesus, dia menunjukkan kehidupannya sebagai anak tunggal Bapa. Sehingga ketika dia ada dalam dunia, dia mendemonstrasikan kehadirannya sebagai anak tunggal Bapa.
Ini yang Allah cari dari kehidupan orang Kristen, yang katanya percaya Yesus Kristus itu adalah Tuhannya, Juru Selamatnya. Yesus bukan hanya Tuhan, bukan hanya Juru Selamat, tetapi Yesus juga yang mengangkat kita, membawa derajat kita menjadi kepunyaan Allah, menjadi anak-anak Allah. Maka ayat yang ke-12 dikatakan yang percaya kepadanya. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, status derajat kita diangkat menjadi saudara. Ini mahal. Sekali lagi, hargai apa yang Allah sudah sediakan bagi kita. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi kesukaan Allah? Sebagaimana Yesus dikatakan penuh kasih karunia dan kebenaran, maka dalam kehidupan kita itu harus berjalan yang namanya kasih karunia. Minum dulu. Harus berjalan dengan kasih karunia. Jadi kasih karunia itu adalah pemberian yang tanpa syarat. Amin. Kalau Allah pakai syarat, saya nggak akan jadi anak Allah. Karena kami dari latar belakang bukan keluarga orang Kristen. Bapak mama saya sembahyang. Saya kecil sudah dibawa ke kelenteng, diserahkan jadi anak-anak yang tokoh agama tersebut. Lalu dikasih minum ini, minum itu. Yang bekas-bekas sembahyang seperti itu. Kalau bukan kasih karunia, saya tidak akan ada di tempat ini. Jadi kalau kita melihat, kita menerimanya cuma-cuma dari kasih karunia Allah. Artinya kasih karunia itu diberikan kepada kita. Maka kasih karunia itu ada di dalam kita. Dan kasih karunia yang ada dalam diri kita, itulah yang harus kita bawa di dalam perjalanan keseharian kita. Artinya apa? Artinya kita menjadi orang yang gak gampang marah, gak gampang kecewa, gak gampang nyalain orang, gak gampang nyalain keadaan. Kenapa? Karena kita sendiri hidup oleh kasih karunia. Jadi kita juga harus melepaskan kasih karunia atas orang yang mengecewakan kita, atas keadaan yang gak sesuai harapan kita. Kita harus melepaskan kasih karunia. Waktu kita melepaskan kasih karunia dalam perjalanan keseharian kita, maka kita akan melihat kita menjadi orang yang sama seperti Allah. Kita menjadi orang yang sama seperti Allah. Gampang gak? Enggak. Karena kita masih di dalam daging. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia, dikatakan firman Tuhan dalam rupa manusia, sama seperti kita. Tapi kalau Yesus bisa, maka harus kita ciptakan alasan kepada diri kita. Kita juga harus bisa. Sekalipun kita tahu tidak mudah. Tidak, Bu? Tapi harus kita dorong. Kalau Yesus bisa, saya juga harus bisa. Jangan jadikan alasan, ya namanya juga manusia, nggak bisa. Yesus juga datang dalam rupa manusia. Yesus juga dicobai.
kayu salib hanya untuk menanggung dosa kita, hanya untuk menghapus dosa kita. Saudara percaya gak sih Yesus sudah mengampuni dosa kita? Percaya gak sih Yesus sudah mati menanggung dosa kita? Kenapa kita tidak mempercayai kalau Yesus yang sama yang di atas kayu salib itu sanggup untuk menolong kita untuk gak jatuh dalam dosa? Kenapa kita tidak mempercayai kalau Yesus yang di atas kayu salib itu sanggup menolong kita untuk tidak jatuh dalam pencobaan? Kenapa kita tidak mempercayai kuasa Yesus yang di atas kayu salib itu yang mati untuk mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita, sanggup untuk menyelamatkan kita dari masalah-masalah di dunia ini? Mari kita kembali menentukan pilihan. Mau nggak kita jadi anak kesayangan Bapa? Jika mau, mari kita hidup seperti yang Yesus ajarkan. Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Mudah? Udah belum. Makanya saya masih dikasih hidup. Kalau udah, saya disuruh pulang. Saya belum selesai. Jadi kalau sekarang diajar, itu bukan mengajar saudara, mengajar hidup saya juga, mengingatkan lagi kepada hidup saya bahwa ini loh yang menjadi kehendak Bapa. Kita hidup di dalam kasih karunia. Jadi kalau kasih karunia apa? Kalau saya salah, saya diampuni. Kalau saya ternyata bodoh membuat keputusan, saya diampuni. Saya tetap dianggap sebagai anak, saya tetap diterima sebagai anak, saya tidak dibuang. Itu artinya saya hidup dalam kasih karunia. Kalau saya menerima kasih karunia, saya juga harus bagikan kasih karunia ini kepada orang lain. Yang susah tuh kalau sama yang dekat. Kalau yang jauh mah gampang, ya kan? Kita kalau ketemu orang yang baru belum pernah ketemu kan, kalau ketemu ngomongnya gimana? Jaim-jaim ya, pelan-pelan, hormat, itu lah. Kalau udah kenal, apalagi serumah. Ya, kita main teplak aja, ya kan? Kita ngomongin sejeblaknya kita. Bahasa apa itu sejeblak? Ya pokoknya seenaknya kita bicara, betul lah. Mari kita belajar. Firman Tuhan mau kita menghidupi kasih karunia yang sudah kita terima dari Tuhan. Yang kedua, hidup di dalam kebenarannya. Yesus dikatakan penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi orang lihat kita apa adanya, bukan ada apanya. Amin. Sebab banyak jemaat Tuhan ke gereja, kenapa mereka tidak bertumbuh dan dipakai Tuhan luar biasa, menjadi anak kesayangan Tuhan? Karena setiap kali ke gereja, karena ada apanya, bukan karena apa ada. Mari kita masuk kepada bagian ini. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya ini apa? Segala sesuatu yang dicari oleh bangsa-bangsa. Apa yang dicari bangsa-bangsa? Segala sesuatu disebut dengan kekayaan, kenikmatan hidup, makan, minum enak dan sebagainya. Buat Allah itu terlalu kecil, terlalu kecil. Kita mungkin berpikir, aduh, udah puluhan tahun hidup di dunia ini tapi belum punya rumah. Ada yang belum punya rumah? Ya, itu
Tuhan. Ya. Jadi sekarang tinggal di rumah kontrak. Ya, jadi ada rumah tapi rumahnya kontrak. Yang punya rumah di sini tidak kontrak, ada? Bisa angkat tangannya yang rumahnya tidak kontrak? Boleh lihat tangannya? Jujur aja, tadi diambil Tuhan menangis. Ada? Berarti yang semua ya, yang tadi ya punya rumah ya, tidak kontrak. Padahal kita juga kontrak. Ya, hanya kebetulan sertifikatnya pakai nama kita aja. Itu bukan punya kita sebenarnya. Kalau nggak percaya, tanya sama yang udah meninggal. Rumahnya di bawah nggak? Hah? Enggak. Dia meninggal, sertifikat namanya diganti kan? Jadi semua kita kontrak. Amin. Jadi kita jangan terjebak dengan itu. Yesus berkata, untuk menaruh kepalaku saja nggak ada tempatnya. Artinya tempat tidur yang nyaman tuh aku nggak pikirin gitu loh. Orang dulu lahir aja di kandang katanya. Ya kan? Dulu aja lahir di kandang. Kenapa mesti bingung gitu? Jadi saya masuk Cengkareng. Kalau saya nggak jadi pendeta, saya jadi camat di sini. Karena saya masuk Cengkareng tahun 78. Ya, jadi sini semua sawah. Ini yang ada di sini ini semua arah tanah merah, ya terus sawah semua. Pokoknya semua jalan ini lah. Ya, pernah dipalak orang di sini dan sebagainya. Tahun 78. Papa mama saya kontrak rumah. Kami keluarga kakak beradik kami berlima, ya berlima. Lalu kemudian karena rumah kecil kontrak loh tahun 78 itu pindah dari Roxy ke Cengkareng itu kontrak. Karena kita masih kecil kan nggak ngerti, ikut aja orang tua pindah kita ikut pindah kan nggak paham. Nah, terus kemudian saya dibawa ke gereja Cendrawasih. Lalu kemudian saya sekolah minggu di sana, bertumbuh di sana. Lalu kemudian saya tidur di sana, tidur di gereja, ya kumpul dengan anak-anak Bapak Pendeta Gideon. Lalu kemudian saya kontrak di rumah yang saya tempati dari Bapak saya itu sampai saya akan menikah, ya sampai akan menikah. Jadi cukup lama, ya cukup lama. Lalu setelah menikah pun kami ngontrak, ya. Jadi waktu saya menikah kami ngontrak. Jadi tidak punya rumah, tanda kutip, yang sertifikatnya pakai nama kita. Lalu saya bersyukur Tuhan sudah memulihkan saya dalam sisi keuangan. Lalu saya pernah gagal dalam mengambil sikap terhadap keuangan, dan Tuhan didik saya sedemikian rupa. Lalu kemudian saya bertobat. Ya, waktu itu saya sudah sekolah Alkitab dan sedang sekolah Alkitab, tetapi saya mengambil pekerjaan yang tidak sesuai dengan perintah firman Tuhan. Itu yang saya mau garis bawahi. Artinya apa? Kita tidak hidup dalam kebenaran. Ketika kita tidak hidup dalam kebenarannya, kita sudah jadi anak Tuhan, tapi tidak hidup dalam kebenarannya, maka akhirnya bukan keberhasilan yang kita terima, tapi justru ya karena Tuhan sayang saya, Dia didik saya. Saya habis-habisan dan hancur dari sisi keuangan. Kalau orang ada di garis rata-rata, saya di minusnya. Kenapa bisa begitu? Karena teman saya bilang, Lex ada kerjaan, ini bagus. Ya saya pegang pembukuan, lalu dia bilang nih kerjaan. Ya kamu datang ketemu bos. Ya dikasih beberapa perusahaan pegang untuk membuat laporan pajak. Saya berharap gak ada orang pajak di sini. Ini peristiwa tahun 90-an.
Ya, lalu kemudian datang ke saya, terus dia bilang begini, Lex nih, keren, kamu kerjain. Ya, tugasnya cuma apa? Ini berkas yang benar, ini berkas yang benar. Cuma supaya kita nggak bayarnya banyak, tolong dirubah, dibuang, lalu di-upgrade. Bukan di-upgrade, tapi di-downgrade. Ya, diturunkan, dikecilkan supaya bayarnya jadi murah. Gitu. Nah, itu tugas yang luar biasa. Jadi pinter yang manipulasi. Udah sekolah Alkitab, keren nggak? Ngerti Alkitab nggak? Kalau udah sekolah Alkitab, lumayan ya. Ya lumayan lah, masih ABG belum merit kan? Udah belajar Alkitab, ya, udah melayani, tapi buat tindakan yang salah, tidak dalam kebenarannya. Saya hanya bersyukur saya ada dalam kasih karunia. Jadi saya yang punya ini punya itu habis semua, punya utang. Jadi kemana-mana gak pegang uang, nggak ngerti harus bagaimana, nggak ngerti. Tetapi saya bersyukur karena kasih karunia. Saya punya status sebagai anak. Dan saya terus berdoa, mohon pengampunan Tuhan. Saya nggak nyalain orang lain, nggak saya nyalain ini itu. Saya mohon pengampunan Tuhan. Terus saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saya tahu bahwa saya salah. Dan sekarang Engkau mengizinkan saya ada di padang gurun. Seperti bangsa Israel yang sudah keluar dari Mesir, siap masuk Kanaan, gak jadi oleh karena kesalahan. Terpaksa Tuhan putar 40 tahun baru masuk Kanaan. Karena kegagalan untuk hidup dalam kebenaran. Dan itu terjadi sama saya. Saya bilang, Tuhan ampuni saya, cuman kalau boleh, ya, cuma satu yang saya minta. Kalau saya harus lewatin padang gurun ini, jangan pernah tinggalkan saya. Itu aja yang saya minta. Itu naik sepeda motor udah butut, pakai helm tutup, udah kerjanya nangis terus sama Tuhan. Minta ampun. Dan Tuhan berkenan mendengar itu semua. Saya nggak harus melewati 40 tahun, saya hanya melewati 4 tahun. Sehingga saya boleh masuk ke Kanaannya sampai hari ini. Saya nggak membayangkan kalau 40 tahun apakah sanggup atau masih ada. Tapi saya bersyukur hanya 4 tahun Tuhan memulihkan semua dan Tuhan memberkati semua. Maka ketika saya menikah, kami masih kontrak. Kemudian tahun kedua mau perpanjang kontrak, kita nggak jadi. Kita pikir mau pakai ruang kantor yang di atas itu kita sewa untuk kita gudang itu kita jadikan kamar. Tapi terus Tuhan justru kasih kita rumah itu pada saat 98 kerusuhan. Jadi justru saya beli rumah itu 98 pada saat kerusuhan. Jadi sebelum kerusuhan Mei, April itu rumah kita beli. Jadi Tuhan kasih data begini ke saya. Waktu kamu kuat, kamu gagah, kamu pandai, kamu hebat, kamu gak bisa hasilkan apa-apa. Tapi saat segala sesuatunya sedang terpuruk, harga dolarnya tiba-tiba melejit, aku bisa kasih kamu. Keren gak? Saya bilang sama istri, semua pakai nama kamu. Saya gak mau pakai nama saya. Jadi beli, cuma karena udah kebanyakan ya udah sekalian dan ganti pakai nama saya juga gitu. Ya kan? Tuhan kasih Bapak Ibu. Bukan cuma satu, dikasih 2, dikasih 3, dikasih 4. Bukan saya hebat ya. Karena saya bilang itu bukan punya saya cuma disuruh nempatin. Itu seperti kita kerja lalu dikasih mes. Punya siapa? Kalau kita dikasih mobil sama perusahaan, mobil siapa? Udah, nikmatin aja. Jadi walaupun kita kontrak sekarang, walaupun kita belum punya sekarang, kita gak usah terbebani. Yang penting gini, Tuhan, waktu mau bayar, ada ya. Iya dong, betul nggak? Jadi setelah saya udah punya rumah pun, mertua saya mau ikut. Rumah itu kan 90 meter di Citra 3.
Terus kemudian mertua saya mau ikut, tempat itu nggak muat karena cuma 90 meter. Kita butuh satu kamar lagi. Kita sewakan rumah itu, kita pindah ke tempat yang lebih besar, kita sewa. Kita tambah sedikit, ngontrak nggak saya? Ngontrak. Yang penting Tuhan siapin nggak? Siapin 5 tahun sampai selesai mertua saya meninggal, pindah. Balik ke rumah lama? Enggak. Tuhan siapin lagi rumah yang lebih besar untuk pindah. Tuhan baik nggak? Bukan saya, bukan orang cuma ditempatin. Kan nyicil nih, masih nyicil. Saudara, kalau saudara dalam kondisi sekarang COVID, terus punya kreditan, gimana pikirannya? Pusing Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kan? Nah itu saya kreditan, rumahnya 1 bulan mesti bayar 27, sekian, hampir 28 juta. Pusing nggak? Pusing. Kalau orang bilang pusing, bingung, betul nggak? Tapi yang hebat Bapak Ibu, itu waktu COVID, itu ada aja Tuhan kasih kerjaan, nutupin tiap bulan sampai hari ini. Besok gimana? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Saya hanya mempercayai jika saya hidup sebagai anak kesayangan Bapa, maka Bapa bertanggung jawab. Amin. Mari saya akhiri dengan satu ayat. Roma 9. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Roma pasal 9. Baca bersama-sama. Ayat 33. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan terkalahkan. Amin. Dengan cara bagaimana kita tidak dipermalukan, hidup dalam kasih karunia dan kebenaran. Seringkali bukan Tuhan yang mempermalukan kita, justru kita yang mempermalukan Tuhan dengan cara hidup kita yang salah di hadapan Dia. Amin. Udah jadi Kristen kita ribut terus bagaimana Tuhan mau memberkati keluarga kita. Kita salahkan terus suami kita karena kita anggap bodoh, tidak bisa memberikan penghasilan yang lebih banyak. Kita terus menyalahkan istri kita karena kita menganggap karena istri kita malas dan sebagainya. Kita salahkan orang tua kita, kita berkata saya salah lahir, hidup dari keluarga orang tua yang seperti itu. Kita salahkan anak kita karena anak kita malas, anak kita nakal dan sebagainya. Mari berhenti untuk itu semua. Hiduplah dalam kasih karunia yang sudah diterima dari Tuhan. Amin. Kasihi istrimu, kasihi suamimu, kasihi anak-anakmu, kasihi orang tuamu. Doakan mereka. Itu namanya hidup dalam kebenaran. Ucapkan berkat atas mereka. Dan lihat tangan Tuhan sendiri yang akan memberi hikmat, akal budi, kepandaian, kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk mengerjakan segala sesuatu yang dibutuhkan, supaya lewat itu semua Tuhan dipermuliakan. Karena sekali lagi Tuhan mau memberkati, siap memberkati, karena dengan demikian Ia dimuliakan. Coba renungkan apa yang dikatakan Yohanes 15:1 sampai ayat yang ke-8. Tuhan mengajak kepada kita untuk tinggal dengan Dia. Lalu kemudian firman yang tinggal dalam kita, kebenaran yang ada dalam diri kita. Lalu diperintahkan untuk kita minta, maka segala sesuatunya akan diberikan supaya Bapa dipermuliakan. Jadi gak usah pikirkan bagaimana dan kapan Tuhan akan memberkati, tapi mari kita perbaiki diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Hargai status kita sebagai anak Allah. Hormati Ia sebagai Bapa kita. Haleluya. Kau Bapa yang
memberikan setengah hak waris yang menjadi milik si anak. Karena bapaknya punya, bapaknya memberikan, tetapi anak tidak siap untuk menggunakan apa yang bapak sediakan. Dia justru mempermalukan bapaknya. Dia hidup jauh dari bapaknya, hidup di dalam kedagingan. Dia menghancurkan kehidupannya sendiri. Dan Allah menemukan banyak orang Kristen yang seperti ini. Oleh sebab itu, jika saat ini engkau belum ada dalam situasi ekonomi yang baik, jangan marah dan jangan kecewa. Allah terlalu sanggup untuk menyediakan yang engkau perlukan. Jangan kamu khawatir, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Allah terlalu sanggup menyediakan jauh dari apa yang engkau sanggup bayar. Siapkan dirimu menjadi anak kesayangan Allah, di mana Allah ingin memakai hidupmu menjadi kesaksian. Saat engkau diberkati, engkau tidak mempermalukan Tuhan. Keluargamu justru menceritakan tentang hebatnya Tuhan. Ketika engkau diberkati lebih daripada yang kau bayangkan, justru engkau tidak meninggalkan Tuhan. Semakin kau menghormati, semakin kau mengasihi Tuhan dari semua orang. Jika ada kekecewaan terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap orang tua, ampuni mereka. Ampuni satu dengan yang lain. Lepaskan kasih karunia. Jika saya diampuni Tuhan, mengapa saya tidak mengampuni istri saya? Mengapa saya tidak mengampuni suami saya? Mengapa saya tidak mengampuni orang tua saya? Mengapa saya tidak mengampuni anak-anak saya? Jika saya dapat diterima oleh Tuhan, mengapa saya tidak dapat menerima istri saya? Mengapa saya tidak dapat menerima suami saya? Mengapa saya tidak dapat menerima orang tua saya? Mengapa saya tidak dapat menerima anak-anak saya? Lepaskan kasih karunia, dan kau akan lihat saat kau hidup dalam kebenarannya Tuhan, saudara akan dibuat kagum bagaimana janji-janji Tuhan tergenapi. Hidupmu penuh dengan damai, hidupmu penuh dengan sejahtera, hidupmu penuh dengan kebahagiaan yang tidak pernah akan berhenti. Pulanglah sebagai anak-anak dan berjalanlah untuk menjadi anak kesayangan Allah. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Terus berbicara bagi gereja Tuhan di tempat ini. Ada banyak perkara dahsyat dan ajaib yang akan kau kerjakan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan kau munculkan dari tempat ini. Tuhan akan memakai setiap kami yang ada di tempat ini menjadi generasi awal bagi banyak jiwa yang akan dipanggil untuk diperlengkapi menjadi bagian dari tubuh Kristus. Dan urapan Tuhan turun atas setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, dan kuasa Tuhan dinyatakan. Terus urapi hambamu, Ibu Gembala Sedang, Ibu Ketut, bersama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan, tim pelayanan di tempat ini. Urapan turun dan mengurapi akan hamba penuh dengan kuasa dan otoritas dari tempat yang maha tinggi, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus berdoa, ucap syukur. Amin. Amin. Tuhan berkati. Katakan, kiranya Engkau memberkati
juga menyembuhkan kami. Kami sangat yakin dan percaya kuasa Tuhan tetap ada dan selalu ada bagi kami. Bagi anak-anak Tuhan yang Kau kasihi, Tuhan terima kasih buat kebenaran firman Allah. Jadikan kami dan kami rindu Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, bukan hanya menjadi orang Kristen, bukan hanya menjadi pekerja Tuhan, bukan hanya menjadi jemaat Tuhan, tetapi kami mau dan rindu menjadi anak-anak Tuhan yang disayangi oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, hidup dalam kasih karunia Allah dan menghidupi kasih karunia itu dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami terus akan diberkati oleh Allah kami, dan janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Setiap langkah perjalanan kami menyertakan Allah. Setiap perjalanan langkah kami ada kuasa Tuhan menyertai, dan setiap kehidupan keluarga kami di situ ada kuasa Allah. Di sana ada berkat Tuhan, di sana ada kesembuhan dan di sana firman Allah dihidupkan dan dihidupi oleh kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan, Engkau sangat baik. Kau terlalu baik. Kami bersyukur buat kebaikan Allah. Setiap firman Tuhan datang dalam kehidupan kami, membentuk kehidupan kami, membaharui kehidupan kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan yang disayangi dan dikasih oleh Tuhan. Berkati pengembang Bapak Pendeta Alex Chandra, berkati gerejanya, berkati jemaat Kemah Kasih. Tuhan memberkati hamba-Mu ini dengan luar biasa. Doa permohonan kami Tuhan, dimanapun hamba-Mu melayani, di sana ada kuasa Tuhan, di sana ada berkat Tuhan mengalir. Kehidupan keluarga dan pelayanan terus diberkati oleh Tuhan. Demikian buat kami semua GSDA Fajar Baru, keluarga besar kami GSDA Fajar Baru terus akan diberkati dan diberkati oleh Allah. Karena di sini ada kuasa Tuhan, di sini ada kasih Tuhan, dan di sini ada kasih karunia Tuhan yang dihidupi oleh jemaat Fajar Baru. Apabila esok kami kembali bekerja, berusaha, apapun aktivitas kami, yang sekolah, yang kuliah, semuanya, dimanapun mereka berada, ada penyertaan Tuhan bagi mereka. Setiap rupiah persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, janji-janji iman di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan sudah mengembalikan itu kemampuan Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi usaha pekerjaan kami, Tuhan memberkati kami. Ya Tuhan, kami juga mohonkan berkat atas ibadah kami yang kedua. Gerakan terjemahan Tuhan, pimpin jemaat Tuhan berdatang ke rumah Tuhan, agar berkat Tuhan tidak lalu begitu saja. Namun berkat yang Tuhan siapkan sampai ke dalam kehidupan kami. Kami percaya kepada-Mu Allah. Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan peduli dalam kehidupan kami. Tuhan membawa kami lebih dekat mengenal Engkau. Karena Tuhan akan terus dipermuliakan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi jemaat Tuhan akan kembali ke rumah masing-masing. Sertai mereka dalam perjalanan. Kalaupun akan ada bepergian atau punya acara lain, Tuhan juga menyertai mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum saudara meninggalkan ruangan ini, saudara mau diberkati oleh Allah-Mu, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, dan diberkatilah lumbung-lumbungmu. Pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai saudara, dan Roh-Nya akan menuntun engkau menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, engkau diberkati oleh Allah. Lalu
memberkati saudara